Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa afdhalus sholawati wa atamut taslim ala sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa alihi tahirin wa jami'i itratihi wa jami'i ahli baitihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, hadaratil muhtaramin, kersanipun para kanca-kanca sedaya ingkang sedaya rawuh, wabil khusus panjenenganipun Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri ingkang samangke dereng saged membersamai dengan kita semua karena dalam keadaan kondisi yang dereng saged fit. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau, amin ya rabbal alamin, dan selalu memberikan kesempatan untuk bisa bersama-sama di tengah-tengah kita agar kita mendapatkan berkah-berkah dari beliau, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan di malam kali ini kami masih bisa bermuajah datang panjenengan sedaya. Insyaallah kami akan menyampaikan materi 10 menit ke depan, kemudian kami sambung dengan dialog atau tanya jawab. Bahwa dalam kesempatan kali ini insyaallah kami sampaikan tentang sholatul janazah, termasuk bagian daripada birrul walidain. Jadi ada yang namanya birrul walidain ba'dal maut. Ada satu hadis, seorang bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertanya dengan, wahai Nabi, orang tua kami sudah meninggal dunia. Kami bertanya, apakah masih tersisa birrul walidain kepada kedua orang tua kami? Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am, masih ada. Kemudian beliau menyampaikan salah satunya adalah as-sholatu alaihi, mensolati jenazahnya salah satu kedua orang tuanya. Itu adalah salah satu bentuk birrul walidain. Jadi birrul walidain itu tidak hanya ketika orang tua kita masih hidup, tetapi ketika orang tua kita sudah wafat, itu juga masih ada yang namanya birrul walidain. Jadi birrul walidain ini masih ada ketika orang tua sudah wafat, yaitu salah satunya adalah as-sholatu alaihi. Mensolati kedua orang tua ini penting bagi terutama ahli warisnya, terutama anak-anaknya. Cek. Jadi kadang saya melihat ada orang tuanya meninggal, tetapi anaknya ini bingung, kesana kemari sambil menangis. Tetapi justru ketika giliran untuk mensolati jenazahnya, mereka tidak ada, dan akhirnya tidak mensolati jenazahnya. Halo. Cek. Mati tes.
Halo. Kamu nih. Cek, cek. Halo. Cek, cek. Halo. Mending. Jadi kita semuanya wajib faham tentang sholatul janazah. Sholatul janazah ini terutama anak, ya, kita semuanya statusnya masih anak, masih punya orang tua. Kita wajib faham bagaimanakah cara mensolati janazah. Jangan sampai orang tua kita wafat tetapi kita pun tidak ada kesempatan untuk mensolati jenazahnya, karena memang nggak bisa. Oleh karena itu kita penting faham. Jadi yang pertama itu mensolati jenazah dengan mayit yang hadir. Ini yang pertama, mayit yang hadir. Kemudian mensolati jenazah mayitnya sudah dikubur. Kemudian yang ketiga, sholat kemudian sholat jenazah, jenazahnya sudah dikubur, ya. Kemudian sholat jenazah, jenazahnya tidak ada, atau istilahnya sholat ghaib. Jadi yang saya sampaikan di malam kali ini berarti sholat jenazah itu ada 3, masing-masing ada dalil fikihnya, dalil hadisnya juga ada. Jadi kalau sholat jenazah mayitnya ada, maklum, ya, semuanya kita hafal bagaimana niatnya. Usolli ala hadal mayyiti, kalau itu laki-laki, kalau perempuan usolli ala hadihil mayyitati, itu maklum, semuanya bisa. Kemudian yang kedua itu sholat jenazah. Sholat jenazah itu jenazahnya sudah dikubur. Terkadang begini, kita mau takziah teman kita, kita sudah datang jauh-jauh, ternyata jenazahnya sudah dimakamkan. Kita kemudian hanya mengikuti dimakamkan, tapi kemudian kita kembali pulang tanpa mensolatinya. Ini kurang tepat. Jadi yang tepat itu kita mensolati jenazahnya teman itu meskipun di di kuburan. Jadi kita datang. Jadi caranya begini, ya, caranya begini. Jadi caranya panjenengan kalau mau sholati jenazah yang jenazahnya sudah dimakamkan, itu panjenengan cari arah kepalanya, kemudian sandalnya jenengan lepas. Sandalnya jenengan lepas dulu, ya. Setelah dilepas diidai. Nanti kalau jenengan pakai, bisa jadi kita nggak tahu alas sandalnya tadi itu kena najis apa tidak. Nah, caranya diidai, jangan diselopkan, diidai. Kemudian kita sholat di atas itu, kemudian niatnya sama, usolli ala hadal mayyiti. Jadi gampang ya. Tapi ini jarang saya melihat orang sholat di atas kuburan, itu jarang ya. Itu faktornya kira-kira apa? Nggak tahu kira. Nggak tahu kalau itu memang masih dianjurkan. Jadi sholat di atas kuburan itu masih diperbolehkan. 1 hari, 2 hari, bahkan seminggu, selama jenazahnya secara standar hari belum rusak, masih dianjurkan, masih diperbolehkan untuk mensolati jenazah di atas makamnya. Itu boleh. Jadi kalau kita menjumpai persoalan seperti itu, kita tetap disunahkan sholat jenazah di atas kuburannya, dan itu hukumnya apa? Boleh. Ini ada satu hadis begini. Dulu baginda Rasulullah SAW itu setiap kali masuk di masjid
itu pernah seringkali menjumpai ada perempuan, ini pernah saya sampaikan, ada perempuan namanya Ummu Mihjan, tukang nyaponi masjid, yang pada akhirnya ketika beliau wafat Kanjeng Nabi nggak tahu. Terus ada nada duka dari Kanjeng Nabi, kok perempuan itu mati saya nggak dikabari. Kemudian Kanjeng Nabi minta untuk ditunjukkan mana kuburannya. Akhirnya Kanjeng Nabi memberikan contoh sholat di atas kuburannya. Jadi itu hukumnya apa? Boleh ya, itu hukumnya boleh dan masih dianjurkan. Jadi artinya kalau kita menjumpai kondisi seperti itu, hendaknya kita itu tetap sholat jenazah di atas kuburannya. Ojo langsung mulai. Biasanya kan ngetetno ning kuburan, mari ngono balik mulai. Ya, kalau bisa sempatkan kita doa di atas kuburannya itu dengan cara kita sholat jenazah. Jadi niatnya sama, usolli ala hadal mayyiti. Kira-kira ada yang pernah nggak? Saya pernah ini. Saya kalau nggak salah pernah terlambat 2 kali, ya, yaitu salah satu zuriyahnya kiai saya di Pondok Sarang. Saya sampai sana sudah terlambat, sudah dimakamkan, terus saya sholat di atasnya. Yang kedua, teman saya mau saya sholati, ternyata jenazahnya sudah dimakamkan, saya ikut sholat di atasnya. Ya, itu boleh ya. Tapi ini kenapa kok jarang kita melihat? Ya memang jarang yang tahu ya. Makanya ini dari sini kalau jenengan mengalami kondisi itu berarti disunahkan untuk sholat jenazah di atas kuburannya. Ini tidak lagi fardu kifayah memang, karena sudah cukup banyak orang yang mensolati, tetapi kita tetap dianjurkan untuk sholat jenazah di atasnya. Itu yang kedua. Terus kemudian yang ketiga yaitu sholat ghaib. Sholat ghaib itu dalilnya Kanjeng Nabi itu pernah menyuruh sahabatnya ketika Kanjeng Nabi masih di Mekah untuk hijrah ke Habasyah. Habasyah itu Ethiopia kalau sekarang. Jadi namanya Raja Najasyi. Pernah dengar ya kalau di sejarah, di tarikh ya. Jadi ada raja namanya Najasyi di Ethiopia zaman itu. Sahabat Nabi untuk mencari suaka politik keamanan datang ke sana dan diterima baik. Dan akhirnya Raja Najasyi ini mau masuk Islam. Jadi Raja Najasyi ini masuk Islam masih di zaman Kanjeng Nabi, tapi tidak pernah berjumpa dengan Kanjeng Nabi. Berarti namanya sahabat apa tidak ini? Belum ya, belum jadi sahabat Nabi, karena dia Islamnya, belajarnya itu lewat para sahabat. Jadi bisa dikatakan tabi'in, meskipun hidup sezaman dengan Nabi Muhammad tapi belum pernah berjumpa dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi itu namanya tabi'in. Mungkin barangkali tabi'in satu-satunya yang disolati oleh Kanjeng Nabi ya ini Raja Najasyi. Kemudian ada berita Raja Najasyi itu meninggal dunia. Kanjeng Nabi posisi tidak di sana. Akhirnya Kanjeng Nabi mensolati Raja Najasyi itu jarak jauh, yang kemudian disebut dengan sholat ghaib. Nah, sholat ghaib ini juga penting. Kalian harus paham caranya sholat ghaib. Mungkin barangkali begini, apa Pak faidahnya sholat ghaib? Sholat ghaib itu faidahnya ketika kita tidak mampu untuk hadir di lokasi karena kita terpaut jarak yang sangat jauh, maka masih ada yang namanya sholat jenazah tapi dengan jarak yang jauh. Ini penting. Misalnya begini, jenengan gadah konco, koncone iki adoh biyen akrab banget, wis pindah neng Kalimantan. Akhirnya jenengan ini mendengar informasi koncone jenengan niki wafat pun kapundhut. Jenengan gak mungkin takziah moro Kalimantan. Lah
dari sini jenengan masih bisa untuk mendoakan mereka yang ada di Kalimantan dengan cara sholat apa? Ghaib. Nah, sholat ghaib ini gimana Pak caranya niat? Lah ini penting ini. Sholat ghaib itu berarti kalian harus menyebut namanya. Jadi saya contohkan begini, si apa ya? Misalnya ada orang yang namanya Paimin. Misalnya ada orang namanya Paimin mati, mau sholat ghaib. Ya berarti tinggal kita gini, usolli ala Paimin al mayyiti al ghaibi. Arba'a takbiratin fardhu kifayatin. Gampang ya? Ya, itu caranya sholat apa? Ghaib. Jadi itu penting sekali. Ya. Jadi kalau kita kesulitan untuk datang ke lokasi bisa menggunakan sholat apa? Ghaib. Saya contohkan lagi. Saya contohkan lagi begini. Misalnya jenengan pireng wonten kabar wonten kiai fulan di Jakarta wafat. Jenengan tidak mungkin untuk bisa hadir di sana. Kira-kira jenengan kelapa tok niku, Fatihah tok. Ya kurang. Nun sewu wonten habaib tebih kapundhut. Jenengan hanya tahu informasi. Nah, caranya bagaimana? Ya jenengan bisa dengan cara apa? Salat ghaib. Terus kula niki kalau ada kesempatan, jadi saya melihat informasi ada si kiai ini wafat. Kadang winginane kan wonten kiai beruntun bareng-bareng kapundhut. Kiai ini kapundhut, kiai ini kapundhut, kiai ini kapundhut, jaraknya beriringan. Kita dereng sempet takziah mriko dan mungkin enggak mungkin karena jaraknya jauh kita enggak mungkin takziah ke sana. Jenengan saged salat apa? Ghaib. Pak, salat ghaib bareng-bareng boleh? Boleh. Misalnya begini. Wonten kiai A, B, C, ya, tiga-tiganya wafat bareng, kita belum mensolatinya. Kita solati bareng bisa. Contohnya begini, usolli ala kiai A wa kiai B wa kiai C al mauta al ghaibin misalnya. Arba takbiratin fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Lho, saged ngoten niku. Jadi kiai piro sopo kabeh sing kapundhut sampeyan salati langsung bareng niku saged. Tapi sing penting sampeyan kudu pinter carane niate. Tapi lek sampeyan niki ora biasa ngeten iki niate rada angel, pancen rada riko. Tapi lek ampun biasa insyaallah napa kepenak. Dados salat jenazah niku kula wangsuli malih kesimpulane niki wonten 3. Wonten sholat jenazah yang mayitnya ada dan kita biasa. Kemudian ada sholat jenazah mayitnya itu sudah dimakamkan. Kemudian ada sholat jenazah mayitnya tidak ada atau yang dikenal dengan sholat apa? Ghaib. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Semoga ada guna dan manfaatnya. Mungkin barangkali sebelum ditutup ada pertanyaan, kami persilahkan. Ada yang belum paham atau perlu ditanyakan? Silahkan kami buka, monggo. Ada pertanyaan? Monggo. Wonten apa boten pertanyaan? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujin tanglet Pak Zam menawi dipun jelasake kala wau salat jenazah wonten kuburan, mayit sudah dikubur, namun ada kendala misalkan kuburannya itu mepet tembok atau pagar dan sholatnya itu membelakangi kuburan, apakah sah atau diperbolehkan sholat di atas kuburan tapi berarti sholatnya ada pendi ngilen tapi makamnya di timurnya, karena di timurnya ada misalkan ada tembok atau apa gitu. Sholat, jadi kuburane dikubur mepet tembok, berarti temboknya wetane
Nggih. Lah mosok ngeplek. Lah misalkan ngeplek. Gak ono iku ta. Gak ono spise. Betul wonten, apakah sholatnya hadap ke kiblat tapi membelakangi jenazah, apakah sah atau diperbolehkan? Kalau kondisi seperti itu, sholatnya itu malah adep-adepan karo jenazah, otomatis awakmu sholatnya mboten ngadep kiblat, ya, mboten ngadep kiblat. Kira-kira kalau sholat mboten ngadep kiblat, ya mboten saged. Tapi tetap menghadap kiblat. Sholatnya menghadap kiblat, tapi jenazahnya di belakang musolli. Oh. Jadi mayite ning wetak ning gurine ya ngoten nggih. Nggih. Ini kalau ditanya seperti ini kita madzhabnya Syafi'iyah ya berarti mboten sah. Kalau madzhabnya Syafi'iyah bagaimanapun jenazah harus di depan. Jadi sholat jenazah itu kalau kita menggunakan madzhab Syafi'iyah itu berarti jenazahnya harus di depan kita. Itu kalau mayitnya mayit hadir. Kalau mayitnya mayit hadir, ada mayitnya. Jadi kalau yang seperti tadi itu di madzhab Syafi'iyah tidak cocok, artinya mboten sah. Jadi gelem ra gelem berarti salate kudu ning wetane jenazah, wetane kuburan. Berarti terus ngadep napa? Kiblat. Jadi ya dipepet-pepetno sithik, ngoten. Saged difahami nggih, karena kita menggunakan madzhab Syafi'iyah. Ada memang di madzhab lain di madzhab lain itu, ini bukan madzhab Syafi'iyah, jenazah itu tidak harus di depan karena jenazah itu bukan imam, beda dengan imam. Jadi kalau imam sholat itu harus di depan, tidak boleh di belakang. Tetapi di madzhab lain selain Syafi'iyah ini ada yang berpendapat jenazah ketika sholat jenazah itu tidak harus di depan. Tidak harus di depan, di belakang boleh, di samping boleh. Itu kalau di selain madzhab Syafi'iyah. Tapi kalau kita kan madzhab Syafi'iyah. Makanya kalau jenengan ningali menawi jenengan umroh nopo haji, sholat teng Madinah nopo teng Masjidil Haram, nopo Masjid Nabawi, seringkali kan wonten nopo sholat jenazah. Sampai goleki ning ndi? Gak ketemu, ternyata posisinya neng samping utawa ning guri ya. Jadi kula niku nate ningali endi to tak bukteknone tak goleki jenazah ora ketemu-ketemu. Ternyata ada ruang khusus tempat penyimpanan jenazah di belakang ada. Lah itu bukan madzhab apa? Syafi'iyah. Jadi kalau kita menggunakan madzhab Syafi'iyah berarti tetap jenazahnya manggon ning ngarep karena kal imam. Jadi al janazatu kal imam, seperti imam. Itu di madzhab Syafi'i. Kira-kira begitu, Pak. Saya difahami ya. Kemudian yang perlu difahami lagi jarak yang tadi ya di atas kuburan ya. Jaraknya berapa lama jarak kita itu boleh mensolati jenazah di atas kuburan itu ya. Jaraknya itu kira-kira jenazah itu belum hancur jasadnya. Nah masing-masing daerah itu beda. Kalau di Tuban itu kira-kira jenazah setengah tahun sudah rusak apa belum? Sudah rusak apa belum jenazahnya? Standar ya, standar. Saya nggak tahu ya. Ini perlu orang-orang yang ahli di dalam perkuburan ya. Jadi misalnya begini, kalau misalnya di daerah itu standar jasad itu rusak, itu misalnya 4 bulan ya, 4 bulan misalnya rusak, maka sholat lebih daripada 4 bulan tidak diperbolehkan. Jadi kudu kurang sangka 4 bulan. Kalau misalnya ada kontur tanah yang berbeda, lagi dikubur ngono wae 2 wulan wis rusak, sudah hancur jasadnya, maka lebih daripada 2 bulan berarti tidak boleh. Saged difahami nggih? Berarti ada jaraknya. Saged difahami? Mungkin ada lagi pertanyaan terakhir?
Ini ada satu pertanyaan lagi Ustaz, ngapunten. Lebih baiknya setelah sholat jenazah ataupun sholat jenazah yang mayatnya di hadapan kita ataupun di kuburan ataupun sholat sunnah gaib, itu setelah sholat itu lebih baiknya dibacakan doa atau tidak Ustadz, ataukah lebih baiknya doanya itu apakah seperti doa seperti tahlil biasa atau seperti bagaimana Ustadz? Setelah sholat jenazah apakah lebih baiknya itu dibacakan, biasanya kan ada doa gitu, didongani gitu ya? Itu diharuskan membaca doa atau Jadi begini, sholat jenazah itu pada hakikatnya sudah doa ya. Sholat jenazah itu pada hakikatnya sudah doa. Jadi mulai awalnya itu Fatihah di takbir pertama, takbir kedua sholawat, baru kemudian apa? Doa. Doanya khusus, nggak boleh ditambah-tambahi doa yang hubungannya dengan duniawi, harus khusus untuk mayit. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, khusus begitu. Gak oleh sampai donga Rabbana atina fid dunya hasanah, iku gak cocok. Apa meneh Allahumma rzuqna rizqan halalan, gak panggonane kan gitu. Jadi memang sholat jenazah itu memang doanya khusus. Jadi Allahumma gfir lahu, jadi khusus, itu sudah doa sebenarnya. Cuman kalau di kita ya, di kita itu koyoke bar sholat gak dongo itu gak kepenak. Nah gitu loh ya. Artinya kalau bar disolati terus digotong jenazahnya langsung dikuburkan itu betul masalah. Tetapi karena kita itu sudah terbiasa mari sholat ya kudu dongo, jadi rata-rata bar sholat itu gak ngarah pelencing, mesti apa? Dongo sih. Kadang ben ngenteni mungkin barangkali ada jamaah yang belum mensolati jenazah, akhirnya dijeda dengan apa? Tahlil. Mungkin barangkali ada yang belum wudu dan sebagainya untuk apa? Kloter kedua dan sebagainya. Saya dipahami ya. Jadi artinya kalau tidak berdoa tidak apa-apa. Tapi kalau berdoa ya silahkan, nggak ada larangan. Jadi habis sholat jenazah itu tidak ada larangan untuk berdoa. Tetap kalau doa itu tetap baik, asalkan doa-doa yang memang khusus untuk si mayit ya. Pokoknya dongane khusus untuk mayit agar secara gampangane sangu budal kan ngoten nggih, sangune budal. Ada lagi terakhir wonten malih sampun nggih. Mekaten saking kula nyuwun pangapunten ingkang kathah kondisine kurang fit niki ingkang saged kula taraken, mugi-mugi wonten guna lan manfaatipun, amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.